Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Lewang Tani. Gimana kabar sahabat muda bertani? Semoga selalu sehat. Sehat orangnya, sehat pola tanamannya. Di video kali ini kita akan mengupas lebih dalam mengenal jenis-jenis pupuk NPK yang diproduksi PT Saprotan Utama atau biasa kita kenal dengan Pak Tani. Karena pupuk NPK ini, khususnya produk dari Pak Tani atau Saprotan Utama ini sering kita gunakan dalam budidaya tanaman hortikultura, tanaman pangan maupun tanaman palawija. Pada dasarnya pupuk NPK adalah pupuk majemuk yang mengandung 3 unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfat, dan kalium. Unsur NPK ini adalah unsur penting yang membantu tanaman melangsungkan serangkaian proses pertumbuhan. Namun dalam perkembangannya, pupuk NPK terus diperlengkapi dengan tambahan unsur hara mikro seperti kalsium, magnesium, sulfur, koper, zinc, mangan, besi, boron, dan lain-lain agar dapat memaksimalkan proses pertumbuhan budidaya tanaman. Berikut inilah jenis-jenis pupuk NPK dengan bentuk grandul yang diproduksi Pak Tani, Saprotan Utama, agar menambah ilmu kita nantinya dalam penggunaan pupuk NPK kebutuhan tanaman kita. Yang pertama adalah NPK 15-15-15 plus TE. Pupuk NPK 15-15 plus TE adalah pupuk NPK seimbang yang diperkaya dengan unsur TE, yaitu trace element seperti koper, zinc, mangan, dan besi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Untuk kandungan dari koper atau tembaga yang mendorong terbentuknya zat hijau daun, klorofil, dan merupakan komponen utama terbentuknya beberapa jenis enzim. Zinc yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman karena perannya dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Untuk mangan yang memperlancar proses asimilasi unsur mikro, ini juga adalah komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Untuk besi, berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Untuk yang kedua adalah NPK Pak Tani 15-15-15 Premium. Pupuk NPK 15 Premium adalah pupuk NPK seimbang yang diperkaya dengan unsur hara, magnesium, kalsium, sulfur, silika, koper atau tembaga, zinc, mangan, dan besi. Fungsi dari semua unsur yang terkandung dalam pupuk NPK 15 Premium. Untuk magnesiumnya yang berperan dalam pembentukan klorofil atau zat hijau daun sehingga proses fotosintesis bisa optimal. Kalsium yang berfungsi untuk mencegah pecah buah dan busuk pangkal buah serta meningkatkan tahan simpan buah lebih lama. Unsur kalsium juga berfungsi untuk menaikkan pH tanah. Sulfur yang berfungsi meningkatkan kadar minyak pada tanaman biji-bijian dan mempertajam aroma khas pada tanaman bawang. Silika yang berfungsi menjaga daun tetap tegak sehingga membantu penangkapan cahaya matahari dalam proses fotosintesis. Untuk tembaga yang mendorong terbentuknya zat hijau daun dan merupakan komponen utama pembentuk beberapa jenis enzim. Untuk zinc yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan tanaman karena perannya dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan ruas batang. Untuk mangan yang memperlancar proses asimilasi unsur mikro, ini juga adalah komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Untuk besi berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun. Untuk yang ketiga adalah NPK 16-16 Pak Tani Biru. Pupuk NPK 16-16 Pak Tani Biru adalah pupuk NPK seimbang yang diperkaya dengan unsur tembaga, zinc, mangan, dan boron. Juga dilengkapi dengan magnesium,
kalsium, serta sulfur. Dalam tiap granulnya mengandung unsur hara yang lengkap dan nitrat yang sangat mudah diserap oleh tanaman, sehingga cepat memacu pertumbuhan tanaman pada fase vegetatif hingga memaksimalkan pertumbuhan generatif. Untuk yang keempat adalah NPK 1616 Pak Tani Merah. Sedikit berbeda dengan pupuk NPK 1616 Pak Tani Biru, NPK 1616 Pak Tani Merah adalah pupuk NPK seimbang yang diperkaya dengan unsur magnesium dan kalsium tanpa adanya tambahan unsur Te, yaitu zinc, mangan, boron, dan tembaga. Pupuk NPK 16 Pak Tani Merah dapat memacu pertumbuhan vegetatif dan memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman, pembungaan, pembuahan, dan pengisian buah. NPK Pak Tani Merah 16 berbentuk grandul, mudah larut dalam air sehingga mudah diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun sebagai pupuk susulan dengan cara ditabur maupun sistem kocor ataupun siram. Yang kelima adalah NPK 2599 plus 2 kalsium plus Te yang dikhususkan untuk tanaman pada fase vegetatif. Pupuk 2599 plus kalsium plus Te Pak Tani adalah pupuk dengan kandungan N 25%, fosfat 9%, dan kalium 9%, yang diperkaya dengan kalsium, magnesium, dan sulfur, serta tambahan unsur Te, yaitu boron, zinc, tembaga, dan mangan. Dalam kandungan nitrogen sebagian 11,76% dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap tanaman. Pupuk ini lebih cocok digunakan untuk memacu khusus pertumbuhan awal tanaman, yaitu pada fase vegetatif. NPK 2599 plus kalsium plus Te Pak Tani juga bisa dipakai secara luas untuk semua tanaman, baik tanaman padi, jagung, hortikultura, sayuran, dan buah-buahan, serta tanaman perkebunan. Yang keenam adalah NPK Holland 1515. Untuk pupuk NPK Holland adalah murni pupuk seimbang tanpa tambahan hara sekunder dan mikro lainnya. Pupuk NPK Holland 1515 bisa digunakan untuk pupuk dasar maupun susulan untuk tanaman pangan, palawija, hortikultura maupun tanaman perkebunan. Pupuk NPK Holland 1515 dapat diaplikasikan dengan cara ditabur atau dapat juga dengan dikocor. Yang ketujuh adalah pupuk NPK Magnum. Yang ini khusus untuk fase generatif. Pupuk NPK Magnum diformulasikan dengan kandungan kalium tinggi, dilengkapi dengan magnesium serta sulfur, sehingga sangat cocok digunakan pada fase generatif pada semua tanaman. Pemupukan pada saat menjelang pembungaan dan serta pengisian buah atau biji, sehingga memberikan hasil panen maksimum dan optimum atau maksimal. Mengandung unsur hara seimbang nitrogen, fosfat, dan kalium, dilengkapi dengan magnesium dan sulfur. Kandungan nitrogen sebagian dalam bentuk nitrat sehingga cepat terserap tanaman. Sangat mudah larut dalam air sehingga bisa diaplikasikan sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan, terutama dengan cara kocoran atau disiram. Unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium mudah diserap oleh tanaman sehingga memacu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif. Unsur hara tersebut juga memaksimalkan pertumbuhan generatif sesuai kebutuhan tanaman pada fase pertumbuhan maupun pembuahan dan pengisian buah. Yang kedelapan adalah NPK 12 12 17 2 Pak Tani. Untuk pupuk NPK 12 12 17
2 Pak Tani adalah pupuk dengan kandungan kalium sedikit lebih tinggi dan tambahan hara mikro magnesium. Untuk pupuk ini mengandung unsur hara yang sangat mudah diserap oleh tanaman sehingga dapat memacu pertumbuhan pada fase vegetatif. Pupuk NPK 12-12-17-2 Pak Tani memiliki ciri khas dengan kaliumnya yang tinggi sehingga memaksimalkan pertumbuhan generatif pada ukuran rasa, bentuk, warna, hingga daya simpan hasil pertanian. Yang ke-9 adalah NPK padi 21-14-7 plus magnesium plus sulfur dan plus Te. Untuk pupuk NPK padi Pak Tani adalah pupuk yang diformulasikan untuk memaksimalkan pertumbuhan budidaya tanaman padi yang diperkaya dengan unsur Te, yaitu kalsium, zinc, mangan, dan boron. Pupuk NPK padi Pak Tani memiliki unsur hara nitrogen yang lebih tinggi. Pupuk ini baik untuk maju pertumbuhan dan menambah anakan tanaman padi. Diseimbangkan juga dengan fosfat yang juga menjaga akar batang tetap kokoh, perakaran baik, dan daun bendera lebih hijau. Tambahan hara mikro magnesium dan sulfur pada NPK padi juga penting untuk menjaga proses fotosintesis tanaman. Yang ke-10 adalah NPK sawit. Sama dengan pupuk NPK padi, Saprotan Utama juga mengembangkan beberapa varian pupuk NPK untuk tanaman sawit, mulai dari untuk pembibitan, awal tanam, belum menghasilkan, hingga untuk tanaman yang sudah menghasilkan. Demikianlah produk-produk terbaik pupuk NPK dari Pak Tani atau Saprotan Utama, di mana produk-produk dari Pak Tani ini sering kita gunakan, baik itu pupuk tabur maupun pupuk daunnya. Semoga dengan adanya video ini bisa memberi wawasan kita pupuk mana yang cocok buat tanaman kita, agar nantinya dalam kita budidaya tanaman, baik itu palawija, hortikultura pangan, mendapatkan hasil yang maksimal. Karena pupuk adalah faktor utama penentu keberhasilan kita dalam budaya tanaman. Dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.